Welcome to Rias TV. Jangan lupa like dan tonton video ini sampai habis. Bayu sudah masuk ke rumahnya si Osman sebagai supirnya Shirley. Di sana ia mulai melancarkan aksinya untuk mencari tahu di mana letak CCTV yang disebutkan Nara sebagai kopian asli pada peristiwa pembunuhan yang mereka lakukan itu. Nah, tapi beberapa kali si Bayu ini mencoba mencari tahu, beberapa kali juga diketahui sama Osman. Untungnya Bayu ini pintar untuk berkelit. Dan pada akhirnya si Bayu ini diminta oleh Shirley untuk mengantarkannya ke rumah mamanya. Nah, di rumahnya Bu Santi ini Suster L masih berusaha menyembunyikan Emir. Untungnya ada Bisari. Suster L ini minta tolong kepada Bisari untuk menyembunyikan Emir di kamarnya. Suster L berpesan kepada Emir agar tidak kemana-mana sampai dia kembali ke situ dan selesai akan pekerjaannya. Felix ingin mengambil buku di atas lemari dan memanggil-manggil Suster L, tapi dia tidak muncul juga. Akhirnya Felix meraihnya sendiri dan ia terjatuh. Suster L yang melihat Felix terjatuh berusaha membantunya, tapi malah si Felix ini marah-marah. Datanglah Devan juga membantu Felix untuk duduk kembali di kursi rodanya. Felix minta Devan untuk mengatakan ke Suster L kalau ia ingin sendiri. Devan hanya memberikan kode sambil tersenyum agar Suster L meninggalkan Felix sendirian. Nah, waktu si Suster L ini berlalu dari hadapannya si Felix, Devan menemuinya dan mengatakan kalau jangan ambil hati apa yang sudah dilakukan oleh Felix. Suster L pun akhirnya tersenyum dan mohon diri. Bayu sampai ke rumahnya Bu Santi mengantar si Shirley. Ia kaget waktu tahu Emir ternyata ada di halaman rumah. Waktu dia melirik, untungnya si Shirley ini tengah tertidur di dalam mobil. Ia turun pelan-pelan dan mengajak si Emir ini petak umpet. Emir disembunyikan di belakang mobil. Lalu si Shirley ini terbangun dan minta diantarkan ke dalam beserta dengan barang-barangnya. Waktu di dalam, Bayu pun masih celingak-celinguk memperhatikan Emir. Nah, waktu itu ketika dia keluar lagi bersama Shirley yang minta diantar untuk ke kafe bersama teman-temannya, si Bayu ini terlihat agak tenang karena ia tidak melihat Emir lagi berkeliaran di situ. Waktu ia menyetir, tiba-tiba saja Emir ini menongol dari bagasi belakang. Nah, si Bayu ini langsung pucat dan kemudian menghentikan mobilnya secara mendadak. Otomatis Shirley ini marah-marah. "Maaf, Bu, kayaknya ada masalah sama ban belakang," kata Bayu. Shirley pun akhirnya meminta Bayu untuk membereskan masalah itu. Bayu pun turun dari mobil dan membuka bagasi belakang. Ia meminta Emir untuk tetap diam dan tidur, tidak boleh berisik dan tidak boleh menampakkan wajahnya. Sementara itu, di rumahnya Felix, si Nara ini masuk ke kamar Bisari untuk mengecek keadaannya si Emir. Ternyata Emir sudah tidak ada di sana dan Nara pun sangat panik. Dia berkeliling-keliling ke seluruh rumah tapi tidak juga menemukan di mana keberadaan Emir. Tiba-tiba saja ia menabrak Devan. Devan memegang tangannya Nara cukup lama sehingga keduanya bertatapan. Devan tanya, "Kenapa kamu panik? Ada sesuatu yang kamu cari?" Tapi si Nara tersenyum dan mengatakan kalau tidak ada. Nah, di situ si Felix itu melihat kedekatannya si Nara dan Devan. Ia mulai merasa tidak suka dengan kedekatan mereka. Langsung si Felix ini teriak-teriak minta dibuatkan jus tomat. Di dapur, Nara kemudian mendapatkan sebuah SMS dari Bayu kalau ternyata si Emir ini ikut dalam mobilnya dia bersama dengan Shirley. Langsung saja si Suster L ini sangat panik. Bisari yang melihatnya terkejut dan bertanya, "Ada masalah, Sus?" "Udah, Ruby, dia ikut di dalam mobil supirnya Non Shirley." Spontan Bisari pun ikut terkejut. Singkat cerita, Nara ini minta izin ke Felix untuk izin karena ada urusan mendadak. Devan yang melihat kepanikan di wajah Suster L kemudian berusaha mengikutinya. Di tengah jalan, Suster L ini menoleh ke belakang saat naik ojek dan melihat ada mobil Devan di situ. Ia kemudian menyuruh tukang ojek itu untuk lebih cepat dan belok ke kiri. Devan pun kehilangan jejak. Di tempat yang sudah di-Sherlock oleh Bayu, si Nara ini berhenti dan mendapati Emir. Dia terlihat sangat khawatir. Dia bilang, "Kenapa sih Emir tidak mau dengar kata-kata Mama El untuk tidak keluar?"
Emir ini bilang kalau ia menyesal, ia tidak akan mengulanginya lagi, janji Emir. Si Bayu ini melihat ke sekeliling dan kaget waktu lihat ada mobil Osman berhenti di situ. Ia bilang kepada Nara kalau di situ ada Osman. Nara pun kaget dan memeluk Emir sambil membelakangi mobil Osman. Osman yang kaget di situ ada Bayu dan ia melihat sosok seperti Nara dan Emir langsung turun. Perlahan Osman ini mendekati Bayu dan bertanya, "Tadi kamu ngomong sama siapa?" "Oh, tadi cuman orang tanya alamat, Pak," katanya. Osman pun sebenarnya agak curiga kalau itu Emir dan juga Nara. Tapi si Bayu ini keburu tanya, "Bapak sepertinya tidak sendirian." "Oh, itu sekretaris saya," kata Osman. Menginterogasi Bayu kenapa ia ada di sini dan mengatakan kalau ia diminta Bu Sherly untuk menemaninya ketika ia bertemu teman-temannya, membuat si Osman ini mengurungkan niatnya untuk pergi ke kafe yang sama karena ia sedang bersama Manda. Berikutnya, si Felix ini yang sedang duduk di kursi roda ingin melepaskan sepatunya dibantu oleh Clarissa. Tapi Felix malah marah-marah karena Clarissa melepaskan sepatunya dengan sangat kasar sehingga Felix kesakitan. Nah, disinilah Suster L muncul dan membantu Felix dengan sabar dan dengan lemah lembut. Felix mulai memperhatikan Suster L diam-diam. Si Clarissa pun juga memperhatikan Suster L secara mendalam. "Apa kita pernah ketemu?" katanya, tapi pertanyaan itu tidak dihiraukan oleh si Suster L. Waktu pulang, Suster L ini bertemu dengan Devan. Devan memberikan sebuah mobil-mobilan kepada Suster L untuk diberikan kepada anaknya. Suster L pun berterima kasih atas perhatian Dr. Devan kepada Daru. Clarissa yang melihatnya langsung menemui Devan. Dia mengatakan, "Kenapa kamu perhatian sekali dengan Suster L? Apa karena suster ini mirip dengan Nara?" Dr. Devan pun tidak mengindahkan apa yang dibicarakan oleh Clarissa. Nah, Clarissa ini mulai bergumam, "Aku harus hati-hati sekarang. Bisa jadi Suster L ini yang akan menggagalkan rencanaku untuk menikung Devan dari Manda." Hari berikutnya, di rumah sakit, si Manda menemui Devan dan ingin mengajaknya makan siang. Tapi tiba-tiba kepalanya Manda ini sangat pusing dan ia merasa sangat mual. Devan langsung mengajaknya ke kamar periksa, tapi karena ada pasien kritis, akhirnya Devan meninggalkan si Manda ini dan menyerahkannya kepada suster. Manda yang sudah siuman, dia langsung pergi begitu saja dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Nah, ternyata Manda ini langsung bertemu dengan Osman. Manda mengancam Osman kalau dia harus menetapkan pilihan antara Sherly atau dia dengan bayinya. Ia tidak mau kalau si Osman ini cuma bicara aja tapi tidak pernah ditepati. Karena semakin lama Devan pasti juga gak akan tahu kalau dia itu hamil, karena Devan adalah dokter dan saat itulah dia akan mengatakan kalau anak yang dikandungnya itu adalah Osman. Lalu si Manda ini pergi meninggalkan Osman sendiri. Osman mengatakan dalam hatinya, "Sebentar lagi pemilihan wali kota, aku harus menentukan sikap." Langsung saja si Osman ini nelpon Edi dan bilang kalau ia harus eksekusi tanpa ada jejak. Langsung deh si Edi ini tancap gas. Nah, si Manda ini dijemput oleh Devan. Mereka berdua naik mobil dan tiba-tiba si Manda ini mengatakan kalau dia merasa ada mobil yang mengikuti mereka. Devan langsung tancap gas. Di persimpangan, mobil Edi langsung memotong jalan dan tiba-tiba mobil itu sudah berada berlawanan arah dengan mobil Devan. Edi kemudian bersiap-siap untuk menancap gas. Devan dan juga si Manda ini tampak kaget. Mereka berteriak karena mobil itu akan tabrakan. Devan membanting setirnya kuat-kuat dan menabrak. Akhirnya mobil itu terbakar. Kebetulan di situ Nara melihat mobil Devan terbakar dan berusaha untuk menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya wajah Manda cukup rusak. Dan Devan mengatakan kalau ia tidak akan pernah mempermasalahkan tentang wajahnya Manda. Disinilah Suster L merasa sangat sedih. Ternyata Devan benar-benar memiliki perasaan yang tulus kepada Manda. Bu Santi dan Pak Benny akhirnya meminta Suster L juga mengurus si Devan. Nah, si Felix ini mulai tidak menyukai kalau Suster L dibagi dengan kakaknya.
ia meminta Suster L untuk membuat pilihan kalau ia juga berhak untuk menolak apa yang diinginkan oleh mama dan papanya. Tapi seperti yang kita duga, kalau Suster L ini menyanggupi permintaan Pak Benny dan juga Bu Sinta. Nah, karena hal itulah yang membuat Devan dengan Nara ini kembali semakin dekat dan membuat Bayu menjadi cemburu melihat kedekatan mereka. Tuh kan, makin seru ceritanya. Jadi jangan pernah lewatkan kelanjutan dari cerita Suster L hanya di Rias TV. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.